Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT terus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan melalui dinas-dinas terkait agar penyerapannya bisa sesuai target yang ditetapkan. Seperti diketahui, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Karakteristik tersebut adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, memiliki efek negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat, dan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Salah satu barang yang wajib kena cukai diantaranya adalah barang-barang hasil tembakau seperti sigaret atau rokok, cerutu, serta hasil olahan tembakau. Cukai hasil tembakau yang dipungut oleh pemerintah sebagian dikembalikan lagi ke daerah masing-masing sesuai besarannya dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan, serta penegakan hukum. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Grobogan merupakan salah satu elemen yang ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan DBH-CHT 2022 khususnya dalam bidang penegakan hukum. Satpol PP memiliki peran sebagai supporting law enforcement dalam pemberantasan barang kena cukai ilegal di masyarakat, yaitu dengan mensinergikan antara lembaga pemerintahan dan masyarakat, pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal, serta melaksanakan program-program edukasi kepada masyarakat mengenai barang-barang kena cukai atau BKC ilegal. Seperti yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2022 lalu di Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Dengan target peserta para pedagang kecil, kegiatan bertajuk sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau juga dihadiri oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Grobogan. Langsung saya jelaskan di tahun 2022 ini di Kabupaten Grobogan sebagai salah satu penghasil produk tembakau, sehingga Kabupaten Grobogan mendapatkan hak untuk bagi hasil cukai tembakau. Jadi besarannya memang bervariasi, jadi tidak ada batasan tetap, tapi sesuai dengan hasil sumbangan dari cukai tembakau itu. Karena mendapatkan bagi hasil ini, ada kewajiban dari pihak pemerintah daerah untuk mensupportnya sesuai dengan alokasi yang diperoleh. Tahun 2002 ini salah satunya Satpol PP, selain OPD yang lainnya seperti pertanian ada, kemudian dari kesehatan yang porsinya memang sangat besar di sana. Dampak dari COVID itu. Satpol PP ini lebih kepada upaya persuasif, termasuk juga justisi ya, membantu penindakan atas pelanggaran cukai yang mana itu ada tugas dari Bea Cukai. Daerah membantu di dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Salah satunya upaya preventifnya saat ini sedang melaksanakan sosialisasi, jadi kepada masyarakat umum dan khususnya kepada para penjual pengecer rokok itu. Jadi supaya peredaran cukai ilegal ya, rokok ilegal lah, tidak bercukai itu semakin bisa ditekan. Harapannya akan semakin juga meningkat pendapatan dari negara dari cukai ini. Dampak lanjutannya mestinya nanti ke depan ada bagi hasil yang lebih
besar kepada daerah. Di dalam peraturan Menteri Keuangan yang baru itu bergeser. Namun sekali lagi karena COVID, kemudian ada refocusing lebih kepada kesehatan lagi. Sedangkan dampak COVID ini sebenarnya kan tidak hanya pada kesehatan saja, ekonomi. Makanya ada juga persentase ataupun porsi untuk kepada para petani tembakau yang terdampak COVID itu. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this. Kegiatan bertajuk sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan diisi dengan pemaparan dari Satpol PP Kabupaten Grobogan, Unit Tipiter Satreskrim Polres Grobogan, dan pihak Bea Cukai Semarang. Dalam paparannya di Kecamatan Kedung Jati, Bea Cukai Semarang menjelaskan tentang berbagai ciri-ciri rokok ilegal yang masih juga beredar di masyarakat. Waktu saya bilang cukai, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu sekalian? Pajak, terus rokok, apa lagi Pak? Pajak, betul. Terus tadi dibicarkan sama Pak Polisi. Mahalnya harga. Kalau ibu-ibu gitu masa mahalnya harga. Oh iya, betul sekali Bu. Karena ada tambahan tentang cukai dan rokoknya ya. Jadi betul, cukai ini bisa kita bilang pajak tidak langsung, karena pajaknya hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu saja. Ini definisi cukai ya, pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Sifat dan karakteristiknya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Nah, kenapa sih konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi? Karena karakteristik yang ketiga, barang cukai ini dapat menimbulkan efek negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat, serta perlu adanya pembebanan pungutan demi keadilan dan keseimbangan. Sampai di sini oke Bapak Ibu? Lebih jauh dalam wawancara terpisah, Humas Bea Cukai Semarang Alfida Novi Sahara menjelaskan tentang masih pentingnya kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini dilakukan agar masyarakat lebih waspada atas peredaran rokok ilegal. Jadi dengan adanya kegiatan sosialisasi yang terus berulang ini yang diadakan oleh Pemda dengan mengikut sertakan Bea Cukai sebagai narasumber, kita berharap masyarakat itu kan jadi lebih memahami apa sih ciri-ciri rokok ilegal, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi pita cukai yang asli, kemudian sehingga mereka bisa membedakan nih Mbak dan bisa turut memfilter atau bahkan menekan peredaran rokok ilegal yang ada di sekitarnya gitu sih Mbak. Pemahaman masyarakat untuk saat ini mereka lebih ke ini sih, rokok polos atau tanpa pita cukai itu sudah termasuk rokok ilegal gitu. Tapi untuk pita cukai yang salah peruntukan atau pita cukai yang bekas atau palsu itu masih harus kita sosialisasikan lagi gitu. Kita menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan adanya rokok yang terindikasi itu rokok ilegal, bisa turut melaporkan kepada instansi terkait, misalnya Satpol PP atau kecamatan atau Pemda terdekat atau ke Bea Cukai.
menginformasikan lokasinya di mana, kemudian rokoknya itu seperti apa, ilegalnya, polos kah atau bekas, pita cukai bekas atau palsu, seperti itu sih, Mbak. Ditambahkan pula oleh unit Tipiter Satreskrim Polres Grobogan dalam paparannya tentang sanksi-sanksi pidana yang muncul dalam tindakan pelanggaran cukai. Dalam paparannya, unit Tipiter Satreskrim Polres Grobogan juga menjelaskan bahwa pada umumnya penegakan hukum pada bidang cukai meliputi sanksi administratif. Namun ada beberapa pasal yang juga mengatur tentang sanksi pidana. Memang kalau untuk rokok vape itu apa vape itu kan yang rokok itu sebenarnya kena cukai ya, masuk salah satu barang yang kena cukai. Ya memang kita akan tetap dalam menjalankan tugas yang kita harus bertahan, tetap ada penindakan. Kemudian mengenai program rokok itu tadi sudah saya sampaikan pada awal tadi itu ada. Lebih jauh diimbau agar masyarakat lebih waspada pada peredaran rokok ilegal di sekitarnya. Oh ya, dari peran serta dari Polres Grobogan, kami dari Banit 2 Tipiter Satreskrim Grobogan, dari upaya yang telah kita laksanakan baik melalui masyarakat tentunya bagi pedagang mengenai adanya kewajiban cukai dan serta barang-barang yang masuk dalam barang wajib cukai. Dari pedagang kita sosialisasikan untuk lebih selektif dalam membeli barang yang wajib cukai. Mungkin kan kita sosialisasi dalam bentuk ke masyarakat, kita contohkan beberapa sampel cukai yang asli dan barang yang polos atau tanpa cukai kita sosialisasikan pada masyarakat khususnya Kabupaten Grobogan untuk menghindari adanya tindak pidana yang berhubungan dengan cukai itu sendiri. Yang saya tanyakan yang pertama Pak, bagaimana kita bisa mendeteksi cukai yang tertangkap dalam rokok yang dijual oleh pedagang itu ilegal atau legal, Pak? Karena kami masuk bukan cukai itu yang sah dari negara itu kode warna gambar atau apa kami masuk bukan. Tentu saya juga bukan berjual rokok Pak, kami ada masa bisa kejodohan dan masalah untuk yang jalan Pak. Ada kita cukai, tembakau, ada
yang masih dengan jalan. Tapi bagusnya saya buka sampel saya. Karena ada ciri khasnya antara yang palsu dengan yang asli. Itu biasanya kalau dari segi penglihatan kita biasanya dari tulisannya. Kalau yang palsu itu seperti ada kayak uang palsu. Terus lipatannya dengan kita yang asli lipatannya. Ya, nanti mungkin ada kesempatan yang lain kita buatkan semua. Kalau kata saya menjelaskan di sini secara penjelasan tidak dengan barang yang mau saya tunjukkan ke Bapak mungkin kurang mantap. Kalau secara umum memang dari tulisannya, kemudian lipatannya lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Grobogan ikut andil dalam pemberantasan rokok ilegal. Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yaitu pengumpulan informasi dan sosialisasi. Dalam pengumpulan informasi, Satpol PP akan melakukan pengumpulan sampel rokok yang diduga ilegal, pendataan lokasi penjualan rokok ilegal, serta pengumpulan informasi lainnya terkait peredaran rokok ilegal. Satpol PP juga bertugas memberikan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat mengenai barang-barang kena cukai atau BKC. Hasil pengumpulan informasi yang didapat kemudian diolah dan ditindaklanjuti untuk dilakukan operasi pasar, melakukan patroli dan atau operasi penindakan dan juga penegakan hukum. Maka karena cukai hasil tembakau itu ilegal itu dilarang oleh pemerintah, dibutuhkan tujuan. Ini teman-teman, dengan sengaja membeli, biar ngomong lagi jadi julian. Nanti kalau pakai hasil temuan rokok ilegal Grobogan, yang kita proses. Karena tugas pokok Satpol nanti dalam penegakan peraturan daerah khususnya. Karena ini cukai adalah undang-undang dan peraturan menteri keuangan, maka kita bersinergi dengan kepolisian negara, dengan bea cukai untuk mengukur cukai ilegal. Jadi tugas Satpol. Menurutnya, ekonomi mungkin bahwa teman-teman sektor karena selaku pengayom masyarakat, pelayan masyarakat, jika ada temuan, silakan laporannya berusaha terbuka, mungkin jangan diinjilkan sana. Ganggu usaha, ya. Kita akan menemukan komunikasi yang lain. Amatan, ada kasih nanti dengan bisa dengan langsung dan kepolisian, bisa dengan Satpol PP untuk kita bersentuhan. Kita akan naik amal ma'ruf naik munkar ini gitu. Walaupun demikian, dengan penuh kehati-hatian, mari kita bersih rokok semua yang kita bersama. Satpol PP sebagai bagian yang ikut andil dalam pemberantasan rokok ilegal juga selalu mengimbau masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan rokok ilegal. Di Satpol PP itu hanya untuk tahun ini hanya kebagian sosialisasi, hanya sosialisasi saja. Sehingga kita untuk tahun ini target kita 9 kali sosialisasi dan ini hari ini yang di Kecamatan Gedung Jati adalah yang kelima. Ini masih ada 5 kali lagi yang target kita nanti November selesai. Masyarakat yang target kita untuk sosialisasi ini adalah para pedagang, khususnya eceran, tidak kelas ya, artinya yang di Grobogan itu kan paling hanya pedagang eceran, mungkin mereka yang kulaan gitu atau yang disimpan, kemudian yang khususnya juga pedagang eceran. Nanti kita lihat yang beredar di Kabupaten Grobogan itu apakah ada khususnya cukai hasil tembakau yang kita lihat di Grobogan.
tahun ini memang penindakan tidak ada di Satpol, tapi penindakan posnya ada di bagian perekonomian Seda. Tapi dalam rangka penindakan nanti kita tetap kerjasama antara ekonomi selaku koordinator. Nanti juga akan melibatkan kita dari Satpol PP, juga Polres, juga berbagai dinas instansi lain untuk melihat apakah ada perkembangan penggunaan atau penyalahgunaan atau mungkin ada temuan-temuan, nanti semua kita kompilasi di bagian perekonomian, nanti kita juga bisa mengukur apakah ini ada penurunan atau kenaikan, nanti kita koordinasi dengan ekonomi. Kita kerjasama, cuman di Satpol untuk tahun ini tidak ada pos anggaran untuk pendidikan ada di bagian perekonomian.